Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Adila di channel YouTube aku. Gimana nih kabar-kabar? Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting dan sering bikin kita bingung. Dan materi atau pembahasan kali ini masih seputar mengenai ekonomi syariah. Dan materi yang akan kita bahas yaitu mengenai transformasi peran Bank Indonesia setelah hadirnya OJK. Oke, kita akan membahasnya secara jelas dan pastikan kalian menonton video kali ini sampai habis ya. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui dulu transformasi dan perannya. Kita harus pahami dulu apa itu Bank Indonesia, OJK itu siapa, dan kenapa ada pembagian tugas sampai akhirnya ada perubahan peran. Jadi teman-teman, semenjak tahun 2011 sistem pengawasan keuangan di Indonesia berubah besar-besaran setelah hadirnya yang namanya Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut dengan OJK. Oke, baik teman-teman, sekarang kita akan mulai membahas dari Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral dan punya tiga tugas utama. Tiga tugas utamanya yaitu: satu, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dua yaitu mengatur dan menjaga kelancaran sistem. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas sistem keuangan. Sebelum adanya OJK, BI juga punya satu tugas yang besar lainnya, yaitu seperti mengawas perbankan baik itu kesehatan bank, resiko, kepatuhan sampai sanksi. Nah, baik teman-teman, sekarang kita masuk ke babak baru. Pada tahun 2011 lahirnya OJK melalui UU nomor 21 tahun 2011. Tujuan dari OJK ini simple tapi berat, dikarenakan mengawasi seluruh industri jasa keuangan secara terintegritas. Kenapa dibentuknya OJK? Dikarenakan yaitu satu, untuk mengawasi sektor keuangan terutama terpecah atau perbankan di BI, pasar modal di Bapepam atau LKD dan seterusnya. Yang kedua yaitu krisis keuangan global pada tahun 2008 menunjukkan pentingnya integrated supervision. Yang ketiga yaitu permasalahan konversi keuangan. Satu grup bisa punya bank, perusahaan asuransi, dan perusahaan pembiayaan. Yang keempat, perlu adanya lembaga yang berfokus khusus pada pengawasan, sementara BI harus fokus ke stabilitas makro. Nah teman-teman, sejak OJK hadir, tugas BI mengalami transformasi yang besar. Oleh karena itu, kalau dulu
BI itu bank sentral atau pengawas perbankan. Sekarang BI fokus ke stabilitas sistem keuangan secara makro atau let's breakdown. Di sini juga ada transformasi utama. Pengawasan mikroprudensial pindah ke OJK. Dulunya BI itu sebagai mengawasi kesehatan bank, pemeriksaan laporan keuangan bank, menetapkan sanksi, dan memastikan manajemen risiko bank. Setelah OJK, semua pengawasan ini berpindah ke OJK. Baik, BI pada kebijakan. BI fokus pada kebijakan makroprudensial. Contohnya kebijakan makroprudensial BI ini seperti yaitu 1. Rasio giro wajib minimum atau GWM. 2. Loan to value atau LTV. Finance to value atau biasa disingkat menjadi FTV. Ada juga countercyclical capital buffer. Dan yang terakhir yaitu makroprudensial intervention ratio. Tujuannya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dari sisi makro, bukan pengawasi bank satu persatu. BI juga jadi lebih dalam pengolahan sistem moneter. Setelah pengawasan mikro pindah, BI lebih fokus pada stabilitas nilai rupiah, suku bunga kebijakan atau BI rate, BI 7 DRR, operasi pasar terbuka, pengolahan inflasi. Ada juga BI modernisasi sistem pembayaran atau SP. Contoh transformasinya yaitu seperti KRIS yang biasa kita pakai. Ada juga BI Fast, SKNBI, dan RTGS modernisasi. Ada juga blueprint sistem pembayaran Indonesia tahun 2025. Fokus BI pindah ke area digital atau fintech dan pembayaran berbasis teknologi. Koordinasi BI OJK Kemenkeu dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Kalian mesti tahu sejak adanya OJK, koordinasi antara lembaga makin penting nih. Di KSSK mereka duduk bersamaan untuk manajemen kris, stabilitas keuangan, kebijakan makroprudensial, kebijakan mikrodensial, pendapatan status bank sistemik. Ini merupakan perubahan besar dari pola lama. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pembahasan mengenai dampak positif transformasi. Tentu saja perubahan ini membawa dampak besar bagi Indonesia.
Dampaknya seperti satu, pengawasan keuangan lebih terintegrasi bank, asuransi, pasar modal. Yang kedua yaitu BI bisa fokus pada stabilitas makro dan sistem pembayaran. Yang ketiga, pengawasan perbankan jadi lebih mendalam dan spesifik. Yang keempat, koordinasi lembaga lebih kuat saat krisis. Yang kelima, industri keuangan makin adaptif terhadap risiko digital. Yang keenam, penilaian sistem pembayaran nasional makin cepat dan murah. Contohnya seperti KRIS, BI Fast. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan 3 fungsi utama BI. Yang pertama yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah, yaitu dengan lewat kebijakan moneter dan menetapkan suku bunga BI dan intervensi di pasar falas. Yang kedua yaitu mengatur dan menerima sistem. Yang kedua yaitu mengatur dan menjaga sistem pembayaran seperti transfer antara bank, sistem pembayaran nasional, dan R3S dan SKNBI. Yang ketiga yaitu mengatur dan mengawasi perbankan, mikroprudensial supervision. Inilah fungsi yang berubah drastis setelah kehadiran OJK. Ada juga tugas pengawasan mikroprudensial atau BI sebelum mencangkup hal-hal yang sebelumnya, seperti yaitu mengenai menilai tingkat kesehatan bank, memberikan izin pendirian bank, mengatur manajemen risiko bank, melakukan pemeriksaan on-site dan off-site, dan menetapkan sanksi administratif dan menangani potensi bank gagal. Peran BI saat ini sangat berat dikarenakan ada yang mencampur aduk tugas moneter yang bersifat makro dengan pengawasan perbankan yang bersifat mikro. Ada juga masalah sebelum OJK ini dibentuk. Sekarang kita akan membahas kenapa sih peran BI butuh diubah dan kenapa OJK harus muncul. Dikarenakan sebelum tahun 2011 sistem keuangan kita punya beberapa masalah besar, yaitu pengawasan terpecah-pecah, dengan perbankan diawasi BI, pasar modal diawasi Babinpam atau LK, lembaga pembiayaan diawasi dengan kementerian lain. Akibatnya tidak ada koordinasi terintegrasi dan sulit untuk memantau kolometrasasi keuangan. Risiko antara lembaga tidak terdeteksi. Ada juga fenomena konglomerasi keuangan. Satu grup usaha bisa punya beberapa fenomena komersiasi keuangan, yaitu seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan sekuritas, dan perusahaan pembiayaan. Tapi diawasi lembaga berbeda, rawan resiko. Pengalaman krisis pada tahun 1997 sampai dengan 1998 dan krisis global pada tahun 2008. Krisis 98
dikarenakan banyak bank yang tumbang. Ada juga ketidakstabilan moneter dan perbankan saling tarik-menarik. Krisis 2008 mengajarkan negara lain pentingnya integrated financial supervision yang lebih modern. Ada juga kebutuhan fokus lembaga. Bank Indonesia kewalahan dikarenakan memikirkan inflasi, nilai tukar, sistem pembayaran, dan pengawasan bank satu persatu. Ini membuat efektivitas tiap fungsi jadi berkurang. Alasan OJK dibentuk untuk menciptakan pengawasan terintegrasi, mencegah krisis sistemik, mengawasi konglomerasi keuangan, memberikan perlindungan konsumen lebih kuat, dan meningkatkan kredibilitas sistem keuangan di mata global. Ada juga transformasi peran Bank Indonesia setelah adanya OJK. Ini bagian paling penting dikarenakan setelah pengawasan mikro, pindah ke OJK, peran BI berubah pasif dikarenakan BI hanya berfokus pada kebijakan makroprudensial. Makroprudensial itu kebijakan yang menjaga stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh, bukan hanya satu bank. Contoh kebijakan dari makroprudensial BI yaitu seperti GWM atau Giro Wajib Minimum, Loan to Value atau LTF, konvergensial atau capital buffer atau CCB, rasio interdependensi makroprudensial atau RIM, rasio likuiditas makroprudensial atau biasa disebut RLM. Tujuan dari BI itu mencegah risiko sistem, mengontrol pertumbuhan kredit, dan menstabilkan ekonomi makro. BI juga melakukan pengelolaan moneter lebih fokus dikarenakan sudah bebas tugas mikro. BI bisa berfokus mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas rupiah, mengatur suku bunga BI 7 DRR, melakukan operasi pasar terbuka, intervensi pasar dengan strategi lebih konvensif. Ini bikin kebijakan moneter BI jauh lebih efektif. Ada juga BI memperkuat dan memodernisasikan sistem pembayaran. Tugas ini justru semakin besar setelah era digital ini meluas dikarenakan inovasi besar BRI yaitu seperti KRIS, BI Fast, migrasi kartu atau chip, dan blueprint sistem pembayaran Indonesia, dan regulasi untuk fintech dan bank digital. BI sekarang jadi motor transformasi ekonomi digital di Indonesia. Dan BI juga fokus pada stabilisasi sistem keuangan atau macro financial stability.
BI tidak lagi mengurusi pemeriksaan bank tapi berfokus pada yaitu analisis risiko sistematis, stress test perbankan, derivatif keuangan, pengawasan likuiditas antara bank, dan menjaga stabilitas pasar uang. Koordinasi BI, OJK, Kemenkeu, LPS melalui KSSK. Ini peran baru yang sangat besar. Di KSSK, BI bertugas untuk menyampaikan kajian risiko makro, memberikan rekomendasi kebijakan moneter, analisis bank sistematik, koordinasi penanganan stabilitas keuangan. KRS jadi kunci finansial Safety Net Indonesia. Perubahan peran BI dalam regulasi perbankan. BI tidak lagi menerbitkan aturan mikro seperti kualitas aset, balas maksimum pembelian kredit, GCG bank, tapi BI masih membuat aturan makro yang mempengaruhi tingkat kredit, likuiditas, rasio greget sistem perbankan. BI tidak mengawasi bank per bank, tapi OJK lah yang memegang pengawasan itu. Dan pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pergeseran peran BI dalam tata kelola sistem keuangan nasional. Sebelum OJK, BI adalah pemimpin tunggal di sektor perbankan. Sesudah OJK lahir, BI berperan sebagai pengarah kebijakan makro yang bekerja bersama OJK dan Kemenkeu. BI bertransformasi dari regulator operasional menjadi strategi policy leader. Dulu, BI memeriksa bank, memberikan sanksi, melakukan analisis bank per bank. Kini BI menjadi penentuan kebijakan strategis nasional, melakukan analisis finansial, memberikan paduan untuk menggerakkan stabilitas sistem keuangan. BI bukan lagi polisi perbankan, tetapi arsitek stabilitas keuangan. Dan bagaimana BI membangun kerangka makrodensial baru. Setelah OJK mengambil ahli pengawasan mikro, BI membangun kerangka makrodensial baru yang jauh lebih modern. Ada dua mode, moneter dan makroprudensial. Peran BI bertambah. BI tidak hanya mengelola moneter, inflasi nilai tukar, tapi juga mengelola stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Kombinasi ini disebut integrated macro policy yang berfokus pada keseimbangan kredit nasional, stabilitas nilai tukar, stabilitas perbankan secara agregat, pengendalian risiko leverage masyarakat. Mengembangkan instrumen baru. BI menciptakan instrumen makroprudensial baru yang sebelumnya tidak ada, misalnya penyangga modal siklukal nasional, rasio likuiditas jangka panjang,
kebijakan untuk mencegah kredit boom and bust, alat kendali likuiditas lintas sektor. Instrumen ini mempengaruhi stabilitas keuangan secara luas, bukan bank tertentu. Dan ada juga perubahan peran BI dalam ekonomi digital nasional. Setelah OJK mengambil sebagian tugas, BI memfokuskan energi untuk membangun ekonomi digital Indonesia. Pembentukan arsitektur pembayaran digital nasional. BI kini memimpin pembentukan, yaitu integrisasi sistem pembayaran, inovasi transaksi real time, pengembangan kris intes negara, integritas bank fitness, interoperabilitas dompet digital. Ini adalah peran baru yang tidak dilakukan BI sebelum OJK hadir. Regulasi untuk fintech instrumen pembayaran. BI kini mengatur perusahaan payment gateway, smashing, uang elektronik standarisasi QR, ruang lingkup open banking. BI tidak lagi berfokus pada bank internasional. BI kini menjadi navigator ekonomi digital Indonesia. Ada juga perubahan model pengawasan perbankan dari mikrofokus ke pattern regulation. Dulu, BI menilai kesehatan tiap bank, misalnya BPR, bank buku atau bank buku itu dan lain-lain. Sekarang BI menganalisis pola risiko secara nasional. Pengawasan BI berfokus pada pola sistematik. Contohnya pola yang dipantau BI seperti lonjakan kredit sektor properti, tekanan likuiditas antar bank, risiko leverage masyarakat, konsentrasi kredit, dan volatilitas pasar uang. Kalau OJK memeriksa bank A sakit atau tidak, BI memeriksa seluruh sistem sedang sakit atau tidak. BI membantu peta resiko nasional. Transformasi peran inilah yang disebut sebagai risk map based policy making. Ada juga evolusi fungsi BI dalam manajemen krisis nasional. Dalam struktur baru, saat krisis keuangan terjadi, BI punya tugas berbeda dari OJK. Peran BI dalam krisis yaitu menyuntik likuiditas antar bank, menjaga stabilitas pasar keuangan, mengelola volatilitas rupiah, menjaga sistem pembayaran tetap, menyediakan fasilitas likuiditas darurat jangka pendek. OJK dalam krisis yaitu menilai apakah bank tertentu gagal, memberikan tindakan pengawasan, menetapkan status ODP atau BDP yang bermasalah. LPS dalam krisis untuk menangani bank gagal dan menjamin simpanan. Struktur baru ini menciptakan respon krisis yang lebih jelas dan cepat, berbeda dengan era sebelum adanya OJK. Ada juga masa depan transformasi BI atau future autolog. Perubahan BI ini tidak berhasil sampai di sini. BI ke depan akan berfokus pada central bank digital atau current
NER atau CBDC, rupiah digital, integrisasi pembayaran ASEAN, pengukutan Green Finance, transisi energi nasional, digitalisasi UMKM, sistem pembayaran lintas negara atau real time. Transformasi BI setelah OJK adalah pondasi menuju bank sentral masa depan yang bagus. Baik teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan terakhir. Dapat kita simpulkan dari pembahasan tadi bahwa transformasi peran BI setelah hadirnya OJK bukan hanya memindahkan tugas, tetapi juga perubahan filosofi pengawasan, restrukturisasi tata kelola sektor keuangan, mendonisasi peran BI untuk era digital, evaluasi manajemen krisis nasional, mendalam pasar keuangan, penguatan integritas transaksi, meningkatkan kerjasama internasional, membangun fondasi digital ekonomi Indonesia. Dengan hadirnya OJK, BI kini menjadi bank sentral modern yang fokus pada stabilitas sistem keuangan secara menyeluruh dan transformasi ekonomi nasional. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga penjelasan ini dapat membantu kalian dalam memahami perubahan besar dalam sistem keuangan di Indonesia. Kalau kalian suka pembahasan materi ekonomi yang seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan saran-saran dari kalian. Saya Dilani Masarim pamit undur diri, mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.